Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bestari dengan NIM 23234030. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur kebudayaan di Minangkabau. Yaitu ada 7 unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem teknologi dan alat produksi, yang ketiga ada sistem mata pencaharian, dan yang keempat ada sistem kekerabatan. Yang kelima ada sistem pengetahuan, yang keenam ada sistem religi, dan yang terakhir ketujuh ada kesenian. Yang pertama kita akan membahas tentang bahasa. Bahasa Minangkabau adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Penuturannya terutama tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat. Meskipun penuturannya sama-sama menggunakan bahasa Minangkabau, namun di setiap daerahnya terdapat ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah dari segi fonologisnya. Secara umum, menurut Ayub et al. 1993, bahasa Minangkabau mempunyai 7 diftong. Diftong-diftong tersebut ialah ia, ua, ea, oi, la, au, dan ai. Secara garis besar, daerah pemakaian bahasa Minangkabau dibedakan dalam 2 daerah besar, yaitu daerah A dan daerah O. Contoh dialek bahasa Minangkabau, dari penat menjadi pane atau pone, dari apa menjadi a atau ano, dari mana menjadi ma atau mano, dari lepas menjadi lapeh atau lopeh. Selanjutnya ada sistem teknologi dan alat produksi. Sistem teknologi dan alat produksi yaitu ada bentuk desa atau nagari. Nagari adalah istilah dalam bahasa Minangkabau yang merujuk pada desa atau pemukiman. Nagari terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ada daerah nagari yang merupakan daerah kediaman utama yang dianggap pusat sebuah desa, dan yaitu Taratak, dianggap sebagai daerah hutan dan ladang. Selanjutnya ada rumah gadang. Rumah adat Minangkabau yang biasa disebut rumah gadang. Rumah ini memiliki bentuk panggung dan merupakan simbol keberadaan keluarga dan masyarakat. Rumah gadang selain sebagai simbol, rumah gadang juga berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar. Arsitektur tradisional rumah gadang memiliki ciri khas atap berbentuk tanduk kerbau dan dinding yang terbuat dari kayu. Penggunaan material lokal konstruksi rumah gadang menggunakan bahan-bahan lokal seperti kayu, bambu, dan ijuk. Fungsi sosial rumah gadang menjadi tempat berkumpul, beribadah, dan mengadakan acara adat. Selanjutnya, sistem mata pencaharian. Masyarakat Minangkabau memiliki beragam mata pencaharian yang mencerminkan kondisi geografis dan budaya mereka. Beberapa sistem mata pencaharian yang umum dijumpai di kalangan masyarakat Minangkabau yaitu yang pertama ada nelayan. Bagi yang tinggal di wilayah pesisir, mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan. Nelayan menangkap ikan untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Contohnya yaitu menangkap ikan laut atau ikan sungai di perairan sekitar wilayah Minangkabau. Yang kedua ada petani. Meskipun wilayah Sumatera Barat memiliki lahan pertanian yang terbatas, banyak orang Minangkabau yang bekerja sebagai petani. Petani mengolah lahan pertanian untuk bercocok tanam. Contohnya itu bertani padi, sayuran, atau buah-buahan. Yang selanjutnya ada wira swasta atau pedagang. Masyarakat Minangkabau memiliki jiwa pedagang yang tinggi. Banyak orang Minangkabau yang berprofesi sebagai pedagang atau wira swasta. Contoh, berjualan di pasar tradisional, membuka warung makanan, atau berdagang di kota-kota besar. Yang selanjutnya yaitu pengrajin. Beberapa orang Minangkabau juga berprofesi sebagai pengrajin. Mereka membuat kerajinan seperti songket, anyaman bambu, dan ukiran kayu. Contoh yaitu membuat kain songket dengan teknik tenun tradisional. Selanjutnya yaitu pegawai pemerintahan dan swasta. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang Minangkabau yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau pegawai swasta. Contoh guru, dokter, pegawai bank, atau karyawan perusahaan swasta, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sistem kekerabatan. Dalam sistem kekerabatan di Minangkabau, ini memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, hubungan kekerabatan lebih ditekankan pada garis keturunan ibu. Anak-anak mengambil suku atau marga dari ibu mereka. Contoh, jika seorang anak perempuan berasal dari suku A, maka anak tersebut akan menjadi bagian dari suku A. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat panggilan khusus antara anggota keluarga yang sedarah. Contoh kayak mama, panggilan untuk saudara laki-laki ibu. Selanjutnya mak tuo dan ete, panggilan untuk saudara perempuan ibu. Dan selanjutnya ada uni dan uda,
panggilan dari adik kepada saudara laki-laki dan perempuan yang lebih tua. Dalam sistem matrilineal, harta pusaka diwariskan oleh mama atau saudara laki-laki ibu kepada kemenakannya. Anak-anak tinggal di rumah istrinya sampai mereka bisa membeli atau membuat rumah sendiri. Nah, inti dari sistem ini adalah parwi atau kaum yang terdiri dari beberapa jurai atau kelompok. Setiap jurai terdiri dari beberapa semande atau keluarga. Contoh, seorang nenek termasuk dalam parwi, para ibu dalam jurai, dan anak-anak mereka dalam semande. Yang selanjutnya kita akan membahas sistem pengetahuan. Anak-anak Minangkabau biasanya tinggal di surau atau tempat ibadah sejak usia 7 tahun. Di surau mereka belajar tentang agama Islam dan adat Minangkabau. Contohnya, pemuda Minangkabau menimba ilmu di surau sebelum kembali untuk membangun kampung mereka. Masyarakat Minangkabau sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pendidikan diutamakan dan pemuda didorong untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Contohnya itu Minangkabau melahirkan tokoh-tokoh ternama seperti Buya Hamka, Haji Agus Salim, dan Muhammad Hatta. Konsep alam tak kambang jadi guru mengajarkan bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman langsung dengan alam. Minangkabau menghargai pengalaman empiris dengan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Contohnya, petani Minangkabau belajar tentang tanaman dari pengamatan langsung di ladang. Minangkabau memiliki tradisi sastra lisan dan tulisan yang kaya. Cerita rakyat, puisi, dan lagu-lagu tradisional mengandung pengetahuan tentang sejarah dan kearifan lokal. Contoh, cerita Malin Kundang dan lagu-lagu Saluang. Meskipun mayoritas menganut Islam, Minangkabau juga mempercayai adanya hal-hal gaib dan hantu. Sistem pengetahuan dan religi Minangkabau mengajarkan untuk selalu mengingat Allah. Contoh, upacara adat yang terkait dengan kepercayaan dan ritual. Selanjutnya kita akan membahas sistem religi. Sebagian besar masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam. Mereka menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Contohnya sholat berjamaah di masjid atau mengikuti ibadah haji. Minangkabau memiliki tradisi adat yang kuat yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Contohnya upacara turun tanah untuk bayi menyentuh tanah pertama kali, upacara kekah memotong rambut bayi untuk pertama kali, dan selamatan orang meninggal pada hari ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Masyarakat Minangkabau mempercayai bahwa segala sesuatu di alam memiliki jiwa atau semangat. Mereka berusaha menjaga keseimbangan alam melalui berbagai ritual dan upacara. Contoh upacara adat yang melibatkan penghormatan terhadap alam dan roh-roh. Minangkabau menghormati leluhur dan nenek moyang. Mereka mengadakan upacara untuk mengenang dan memuliakan leluhur. Contoh ziarah kubur dan mengunjungi makam nenek moyang. Yang terakhir, kita akan membahas kesenian-kesenian yang ada di Minangkabau. Yang pertama itu ada tari pesambahan. Tari ini sangat khas dan menggambarkan keindahan gerakan serta harmoni. Contohnya tarian yang menggambarkan kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Ya, selanjutnya ada tari piring. Tari ini melibatkan gerakan menari dengan memegang piring di tangan. Tarian yang menggambarkan keberanian dan ketangguhan. Selanjutnya ada sile. Sile adalah seni bela diri tradisional Minangkabau. Pertunjukan sile yang menampilkan gerakan-gerakan lincah dan teknik bertahan. Selanjutnya ada tari randai. Tari ini dimainkan secara kelompok dan membentuk lingkaran. Pertunjukan tari randai yang menggabungkan gerakan musik dan dialog. Selanjutnya ada salawat dulang yang membentuk seni musik menggabungkan nyanyian dan alat musik tradisional. Pertunjukan salawat dulang yang mengiringi acara adat. Selanjutnya ada tabue. Upacara tabue merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau untuk memperingati wafatnya Hasan dan Husein, cucu Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini juga dikenal sebagai sebutan Hari Asyura. Prosesi tabue yang melibatkan pembuatan dan penghancuran replika makam Hasan dan Husein. Selanjutnya ada Bataga Kudo-Kudo. Upacara ini terkait dengan pembangunan rumah tinggal. Prosesi Bataga Kudo-Kudo yang melibatkan adat dan ritual dalam membangun rumah baru. Yang selanjutnya adalah upacara perkawinan. Upacara adat perkawinan di Minangkabau memiliki prosesi yang khas dan syarat makna.
Prosesi adat dalam pernikahan yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Selanjutnya ada upacara turun mandi. Upacara ini dilakukan setelah seorang wanita melahirkan. Prosesi turun mandi yang melibatkan ritual pembersihan dan penyucian. Selanjutnya yaitu ada kain bordir kerancang. Kain bordir Minangkabau terkenal dengan keindahan dan kerumitannya. Bordiran kain kerancang yang diterapkan pada mukena, jilbab, baju kurung, dan berbagai produk tekstil lainnya. Selanjutnya ada Sulaman Naras Pariaman. Sulaman dari kota Pariaman, khususnya di desa Naras, sangat rapi dan berkualitas. Sulaman yang digunakan pada pakaian tradisional dan hiasan rumah. Selanjutnya ada kain tenun Pandai Sike. Kain tenun Pandai Sike terbuat dari benang emas atau perak sepenuhnya. Kain tenun Pandai Sike yang mewah dan indah, sering digunakan dalam acara adat dan upacara. Yang selanjutnya ada batik Tanah Lie. Batik khas Minangkabau dengan motif dan warna yang khas. Batik Tanah Lie yang menggambarkan keindahan alam dan kebudayaan Minangkabau. Selanjutnya ada kerajinan perak dan songket Koto Gadang. Kerajinan perak Minangkabau melibatkan pembuatan perhiasan dan aksesoris. Perhiasan perak dan kain songket Koto Gadang yang ditenun dengan benang emas. Selanjutnya ini ada beberapa sumber referensi dan daftar pustaka. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.